Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Matahari siang di Jakarta terasa membakar ubun-ubun. Aspal memantulkan panas seperti wajan raksasa. Di tengah kemacetan yang mulai terurai, Rina Kartika, seorang sersan 1 TNI, menyetir mobilnya pelan. Ia baru saja kembali dari makam ayahnya di Sukabumi, ziarah yang selalu ia lakukan setiap bulan. Berkemeja putih sederhana dan celana jeans biru, ia tampak seperti warga sipil biasa. Tak jauh dari Simpang Tamrin, seorang polisi lalu lintas dari pos razia melambaikan tangan. Bribka Hendra Prasetyo, tubuh besar dan wajah angkuh, memberi isyarat agar ia menepi. Tanpa banyak bicara, ia membuka kaca jendela dan menyerahkan surat-surat kendaraan. "Barusan ibu langgar marka," ucap Hendra dingin. "Tapi saya bisa bantu. 500.000 cukup." Rina mengernyit. "Saya tidak merasa melanggar. Dan saya tidak akan bayar suap," jawabnya tenang namun tegas. Wajah Hendra berubah merah. "Jangan ngajarin saya hukum. Di sini saya penegak aturan." Nada suara meningkat. Warga sekitar mulai memperhatikan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Hendra membuka pintu mobil Rina, menariknya keluar dengan kasar, dan mencekiknya di depan umum. Napas Rina tersengal. Beberapa orang di trotoar mulai merekam. Di tengah panas siang yang menyengat, sebuah konflik lahir, bukan antara warga dan petugas, tapi antara kebenaran dan kesewenang-wenangan. Cekikan Bribka Hendra membuat napas Rina Kartika tersengal. Pandangannya kabur, tubuhnya limbung. Tapi di tengah kepanikan, naluri tempurnya sebagai prajurit aktif muncul. Dengan refleks, lututnya menghantam keras lutut Hendra. Lelaki itu mengerang, pegangan di lehernya terlepas. Rina mundur cepat. Tangan merogoh ke dalam tas kecil yang tersampir di pundaknya. Ia menarik sesuatu. Separuh KTA TNI dengan lambang bintang dan nama lengkapnya. Ia menatap tajam ke arah Hendra yang masih meringis. "Aku sersan 1 aktif. Kau baru saja menyerang Tentara Republik Indonesia," ucapnya dingin. Wajah Hendra langsung pucat. Tapi egonya masih menguasai. "Saya nggak peduli. Kamu tetap melanggar." Namun Rina sudah menekan tombol rekam di ponselnya sejak awal ketegangan. Semua terekam. Dari tuduhan palsu, permintaan suap, hingga kekerasan fisik. Kamera tak pernah berbohong. Warga sekitar mulai berkerumun. Bisik-bisik menyebar. Beberapa mulai merekam juga. Situasi berubah. Hendra panik, mencoba merebut ponsel dari tangan Rina. Tapi sekali lagi, ia salah pilih lawan. Dengan cepat, Rina memelintir tangannya ke belakang, membantingnya ke kap mobil. Hendra meringis dan jatuh ke trotoar. Warga bersorak kecil, sebagian masih kaget. Sambil menahan emosi, Rina mengangkat ponsel dan menelepon. "Komandan, ini Sersan 1 Rina Kartika. Saya diserang oknum Polantas. Lokasi, Jalan Tamrin. Mohon kirim personel bantuan." Detik itu, hukum dibalikan, yang tadinya jadi alat menindas, kini mulai ditantang oleh keberanian seorang wanita berseragam. Suasana di sekitar Jalan Tamrin mendadak berubah menjadi tegang. Warga berkumpul, sebagian masih merekam, sebagian lain hanya terdiam menyaksikan seorang polisi tergeletak di trotoar, tangan terpelintir oleh seorang wanita. Tapi bukan wanita biasa, dia seorang sersan 1 TNI aktif. Tak sampai 10 menit setelah laporan Rina, 2 kendaraan taktis polisi militer meluncur cepat diiringi suara sirene yang menggetarkan udara. Rem mendecit, roda berhenti mendadak. Dari dalam kendaraan keluar beberapa personel PM berseragam loreng lengkap, berwajah tegas dan langkah pasti. Letnan 2 Aditya, perwira muda namun berwibawa, turun pertama. Ia langsung memberi hormat kepada Rina. "Sersan 1 Rina Kartika?" tanyanya. Rina mengangguk. "Tunjukkan oknumnya." Tanpa ragu,
Rina menunjuk arah Bribka Hendra yang kini terduduk lemas di tepi trotoar, wajahnya penuh keringat dingin. Itu orangnya. Bribka Hendra Prasetyo. Tadi dia tuduh saya melanggar marka, lalu minta uang damai. Saat saya tolak, dia menyerang, bahkan mencekik saya. Letnan Aditya memberi isyarat singkat. Dua anggota PM langsung menghampiri Hendra. Saya tidak tahu dia tentara, ucap Hendra terbata, mencoba membela diri. Tapi tak ada belas kasihan. Borgol diklikkan ke pergelangan tangannya di depan umum. Tak ada satupun dari PM yang tertawa atau mencaci. Semuanya bekerja dengan dingin dan profesional. Beberapa warga bersorak kecil, sebagian bertepuk tangan. Bagi mereka, ini momen langka. Seorang aparat berseragam ditindak karena menyalahgunakan kekuasaan. Rina tak berkata banyak. Tapi di matanya, ada bara yang menyala. Ini bukan hanya pembalasan atas dirinya, tapi pembelaan bagi semua yang selama ini ditindas oleh oknum berseragam. Video penangkapan Bribka Hendra Prasetyo oleh polisi militer menyebar seperti api disiram bensin. Detik demi detik rekaman yang memperlihatkan kekerasan terhadap seorang wanita TNI aktif, lalu penindakan tegas oleh aparat militer, langsung viral. Judul-judul sensasional membanjiri layar ponsel dan televisi. Tentara wanita dicekik Polantas, oknum polisi ditangkap setelah serang Sersan 1, dan aparat versus aparat, keadilan ditegakkan di jalan raya. Tagar seperti Rina melawan dan tegak tanpa takut menduduki posisi teratas trending di media sosial. Masyarakat, yang selama ini menyimpan geram pada oknum aparat yang semena-mena di jalanan, merasa terwakili oleh keberanian Rina. Video itu tak hanya menjadi viral, ia menjadi simbol. Puluhan wartawan mengepung rumah kontrakan Rina di Tebet. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan harapan untuk mendapat satu kutipan heroik. Namun Rina tetap tenang dan tak mencari panggung. Saya bukan selebritas, ucapnya pada satu stasiun televisi. Saya hanya ingin masyarakat tahu bahwa seragam bukan tameng untuk memeras. Seragam adalah amanah. Markas Besar TNI mendukung penuh tindakan Rina. Juru bicara TNI menyatakan bahwa prajurit yang membela kehormatan institusi dan hak dirinya layak didukung. Sementara itu, Bribka Hendra ditahan di markas PM untuk penyidikan. Polri pun akhirnya angkat bicara. Dengan wajah tertunduk, perwakilan Humas Polri menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Rina dan institusinya. Namun badai opini publik tak bisa dihentikan. Ini bukan lagi tentang Rina semata, tapi tentang luka kolektif masyarakat yang selama ini diam. Dan sekarang, mereka mulai bersuara. Hari yang dinanti tiba. Ruang sidang di pengadilan militer khusus dipadati awak media, aktivis, perwakilan TNI, dan masyarakat sipil. Di sisi kanan, duduk terdakwa dengan kepala tertunduk, Bribka Hendra Prasetyo, kini tanpa senyum dan tanpa kuasa. Di sisi lain, berdiri tegar Sersan 1 Rina Kartika, berseragam lengkap dengan wajah tenang dan tatapan tajam. Ketika video bukti ditayangkan di layar besar, suasana mendadak hening. Rekaman memperlihatkan detik-detik Hendra membuka pintu mobil, menyeret Rina, lalu mencekiknya di hadapan publik. Sorot wajah Rina saat melawan dan menyatakan jati dirinya sebagai prajurit membuat sebagian penonton terdiam. Sebagian lain menunduk haru. Ketua Majelis Hakim mengetuk meja perlahan. Tak seorang pun warga negara layak diperlakukan seperti binatang, terlebih oleh penegak hukum. Seragam bukan tameng kebal hukum, tapi tanda kehormatan yang harus dijaga. Rina diminta bersaksi. Suaranya pelan tapi tegas. Saya bisa melawan karena saya tentara. Tapi bagaimana nasib perempuan lain yang tak punya pangkat, tak punya seragam? Berapa banyak yang dipaksa diam karena takut? Argumennya menusuk. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk seorang jurnalis senior di bangku belakang. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan vonis. Pemecatan tidak hormat dari Kepolisian Republik Indonesia dan hukuman penjara 2 tahun bagi Hendra. Keputusan itu disambut tepuk tangan kecil di ruang sidang. Bukan karena kebencian, tapi karena harapan bahwa keadilan masih mungkin ditegakkan. Di luar, ratusan warga menunggu. Saat Rina keluar dari ruang sidang, mereka menyambutnya dengan senyum dan anggukan hormat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rakyat merasa bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga berani menengok ke atas. Pasca sidang,
Nama Rina Kartika menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi berseragam. Banyak yang menyangka ia akan langsung mendapat promosi atau mutasi prestisius. Tapi Rina menolak hal itu dengan tenang. "Biarkan saya naik karena pengabdian, bukan karena viral," ucapnya kepada atasannya ketika ditawari jalur percepatan karir. Keputusannya membuat banyak petinggi TNI justru semakin hormat. Ia dianggap bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga kokoh dalam prinsip. Meski begitu, penghargaan tetap datang. Di halaman utama markas Kodam Jaya, upacara sederhana digelar. Pangdam Jaya menyematkan pin kehormatan di dada Rina dan berkata singkat, "Ini bukan sekadar penghargaan atas keberanian, tapi penghormatan atas suara yang tak mau dibungkam." Usai upacara, seorang ibu sederhana mendekat dari balik pagar bersama anak perempuan kecil yang menggenggam boneka. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu Rina. Anak saya dulu juga pernah diintimidasi oknum, tapi kami takut bicara. Sekarang dia berani." Rina menunduk dan menggenggam tangan si anak kecil. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum penuh makna. Sore itu, langit Jakarta seolah lebih teduh. Malam harinya, Rina diundang ke forum diskusi hukum dan etika publik. Ia berdiri di depan puluhan mahasiswa hukum, wartawan muda, dan anggota kepolisian. Kalimatnya sederhana namun menggugah. "Seragam adalah kehormatan, bukan alat untuk menindas, tapi lambang tanggung jawab untuk melindungi." Sejak itu, kisah Rina Kartika dijadikan materi wajib dalam pelatihan etika profesi di Akademi TNI dan Kepolisian. Ia bukan hanya prajurit. Ia adalah narasi hidup bahwa hukum bisa ditegakkan jika ada yang cukup berani untuk berdiri tegak, bahkan di tengah jalanan yang paling bising sekalipun.